Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya Sela Shirley Finawati, tim Nursing Art Himpunan Mahasiswa Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Di video kali ini, saya akan melakukan tindakan SOP pemasangan kateter pada laki-laki sesuai standar yang berlaku. Teman-teman, kita akan memulainya dari fase prainteraksi, yaitu fase persiapan sebelum teman-teman bertemu dengan pasien. Yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah mengecek catatan keperawatan dan juga catatan rekam medis pasien untuk memastikan apakah pasien tersebut benar akan dilakukan tindakan pemasangan kateter pada laki-laki atau tidak. Untuk yang selanjutnya, kita juga harus mempersiapkan alat dan juga bahan yang digunakan untuk pemasangan kateter nanti. Kemudian yang terakhir, kita harus melakukan cuci tangan 6 langkah. Yang pertama, teman-teman pastiin dulu catatan rekam medis dan catatan keperawatan sudah sesuai atau belum. Yang kedua adalah persiapan alat dan bahan yang akan digunakan untuk pemasangan kateter pada laki-laki nanti. Untuk alat dan bahan, yang pertama ada set yang bersih, ada underpad atau pengalas untuk di bawah bokong pasien, kemudian ada hand sanitizer untuk cuci tangan 6 langkah, kemudian ada sarung tangan bersih. Selanjutnya di sini ada foam yang sudah terisi kasa dan diisi oleh cairan NaCl. Selanjutnya ada plester untuk fiksasi eksternal. Kemudian di sini ada cairan Aquades untuk fiksasi internal. Kemudian ada bengkok. Dan untuk yang set sterilnya, yang pertama ada sarung tangan steril. Kemudian yang kedua, di sini ada jelly lidocaine. Ada polikateternya. Kemudian ada set urine bag. Dan tentunya ini ada bak instrumen steril. Yang ketiga, cuci tangan 6 langkah menggunakan hand sanitizer atau sabun kalau misalnya tidak ada hand sanitizer. Yang pertama, telapak tangan 4 detik. Kemudian punggung tangan. Kemudian sela-sela jari. Kemudian gerakan mengunci. Kemudian membersihkan area ibu jari. Yang terakhir memutar kuku. Yang kedua, kita masuk ke fase orientasi, yaitu fase ketika sudah bertemu dengan klien ataupun pasien. Yang harus kita lakukan, yang pertama ada salam terapeutik. Yang kedua, teman-teman harus mengidentifikasi pasien minimal 2 identitas, yaitu nama dan tempat tanggal lahir. Yang ketiga, teman-teman harus menjelaskan prosedur dan juga tujuan dilakukan tindakan pemasangan kateter. Dan yang terakhir, jangan lupa teman-teman harus kontrak waktu dan menutup sampiran untuk menjaga privasi klien. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Bapak, perkenalkan, saya Sela Shirley Finawati. Saya mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya yang kebetulan pada pagi hari ini berdinas pagi di ruangan Bapak dari pukul 7 pagi sampai pukul 2 siang nanti. Bapak, sebelumnya saya boleh tahu nama Bapak? Oh baik, dengan Bapak Aiman ya. Untuk usianya Bapak masih ingat? Masih baik, 37 tahun ya. Untuk memastikan keamanan, saya izin mengecek gelang yang ada di pergelangan tangannya ya. Baik, sudah sesuai ya Pak. Nah Bapak, jadi tujuan saya ke sini adalah sekarang Bapak harus dilakukan pemasangan kateter. Nah Bapak, kateter itu adalah selang yang nanti mohon maaf akan dimasukkan ke alat kelamin Bapak. Nah karena di sini kebetulan perawat cowoknya sedang tidak ada shift, jadi nggak apa-apa ya Pak kalau misalnya tindakan pemasangan kateternya dilakukan oleh saya. Baik, Bapak bersedia?
Baik, tujuannya itu karena Bapak kan sekarang setelah post-op ya, post-operasi. Jadi Bapak tidak boleh bolak-balik terlebih dahulu ke kamar mandi. Jadi nanti saya akan pasangkan selang agar nanti Bapak untuk BAB-nya, mohon maaf Bapak, BAK-nya tidak perlu ke kamar mandi. Seperti itu ya Pak. Untuk waktunya kurang lebih 15 menitan aja, tepatnya kita laksanakan di sini Bapak. Apakah Bapak sudah siap? Baik, kalau sudah siap, saya siapkan dulu alat-alatnya sambil menutup sampiran untuk menjaga privasi Bapak. Baik. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke fase kerja, yaitu fase pemasangan kateter sesuai dengan standar yang berlaku. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu menutup sampiran untuk menjaga privasi klien. Selanjutnya nanti akan dipasang pengawas dan juga selimut di atasnya untuk menjaga privasi terklien. Baik Bapak, sekarang Bapak dipasang dulu pengawas ya di bawah bokongnya. Bapak mohon maaf dibuka terlebih dahulu ya. Diangkat Bapak sedikit. Baik Bapak, untuk tindakan pemasangan kateter ini nanti Bapak posisinya agak mengangkat ya. Ini namanya posisi abduksi Bapak. Iya, jadi Bapak kakinya dilipat, ditekuk, kakinya seperti yang mau melahirkan. Baik, seperti itu ya Pak. Saya juga tutup area atasnya biar Bapak masih tetap mempunyai privasi. Baik, seperti itu. Selanjutnya kita akan melakukan cuci tangan 6 langkah kembali. Selanjutnya kita akan memasang sarung tangan bersih. Selanjutnya, kita akan membersihkan alat genitalia pasien menggunakan kasa yang sudah dituangkan NaCl ke dalamnya. Bapak, dibersihkan terlebih dahulu ya alat kelaminnya. Mohon maaf Bapak. Sebelum masuk ke konsep steril, kita harus membuka sarung tangan bersihnya terlebih dahulu. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke konsep steril, kita harus persiapkan alat-alatnya terlebih dahulu untuk dimasukkan ke dalam bak instrumen steril. Kita akan langsung menggunakan sarung tangan steril. Tapi sebelum itu, jangan lupa cuci tangan kembali.
Selanjutnya, kita akan menggunakan sarung tangan steril. Jangan lupa konsepnya bersih ketemu bersih, steril ketemu steril. Seperti ini. Area dalamnya itu adalah bersih dan area luarnya adalah steril. Oke. Kita ambil steril ketemu steril dan langsung dimasukin kembali. Seperti ini. Selanjutnya, kita akan sambungkan urin bagnya ke dalam polikateter sebelum kita masukkan. Seperti ini. Setelah 1-2 menit, kita masukkan polikateternya ke dalam meatus uretra sambil menyuruh bapaknya untuk tarik nafas pelan-pelan. Bapak ini akan sedikit sakit, jadi bapak bisa sambil tarik nafas dalam pelan-pelan ya. Tarik nafas bapak. Ya bagus, tarik nafas. Tarik nafas pak. Ya bagus. Agak sakit ya pak, nggak apa-apa pak sambil tarik nafas. Oke. Selanjutnya, kita akan melakukan fiksasi internal, yaitu dengan memasukkan Aquades sebanyak 15 ml ke dalam polikateter. Seperti ini, kita masukkan. Setelah itu, kita coba tarik untuk memastikan apakah sudah tertahan atau belum. Nah, karena ketika ditarik sudah tidak bisa copot, berarti fiksasinya sudah berhasil. Setelah kita melakukan fiksasi internal, kita copot sarung tangan sterilnya. Seperti ini. Kemudian kita lakukan fiksasi eksternal. Bapak, sekarang saya akan memplester selangnya di paha atas Bapak ya, seperti ini. Menggunakan plester. Seperti ini. Apa lagi ya Pak? Bagaimana Pak? Apakah nyaman? Kurang nyaman ya Pak, tapi gak apa-apa. Kita sambil adaptasi. Setelah itu kita gantungkan urin bagnya di posisi yang lebih bawah dari paha pasien. Oke. Seperti ini, misalnya di sebelah sini. Kemudian kita kasih plester kembali di selang yang mau mengarah ke urin bagnya seperti ini, agar urin bagnya tidak jatuh. Atau kalau teman-teman bisa juga menggunakan perban yang diikat ke ujung bagnya seperti ini. Oke teman-teman, untuk pemasangan kateternya sudah selesai. Sekarang kita rapihkan alat dan bahannya terlebih dahulu agar pasien merasa nyaman sebelum kita masuk ke fase terminasi. Bapak, pengalatnya saya angkat kembali ya. Mohon izin sebentar ya Pak. Bapak bisa angkat terlebih dahulu. Oke, bagus Bapak. Saya ambil ya. Bapak sekarang posisinya boleh kembali ke posisi normal ya. Bapak nyamannya seperti apa? Baik, dilurusin aja ya Pak kakinya. Sebentar. Oke, Bapak boleh diluruskan kembali kakinya. Mau pakai selimut Pak? Oke, dipakein ya. Baik. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke fase yang ketiga,
yaitu fase terminasi. Yaitu kita akan bertanya kepada pasien. Yang pertama itu mengenai posisinya, apakah sudah nyaman atau tidak setelah dilakukan tindakan. Kemudian kita juga akan mengevaluasi. Setelah mengevaluasi, kita akan memberikan reinforcement positif. Setelah itu kita simpulkan kegiatan, dan yang terakhir jangan lupa kontrak waktu kembali. Oke, baik Bapak, bagaimana, apakah posisinya sudah nyaman seperti ini? Kurang nyaman ya Pak, tidak apa-apa, sambil adaptasi aja karena memang Bapak itu diharuskan menggunakan kateter. Baik, Bapak gimana perasaannya setelah dipasangkan kateter tadi? Oh, agak sakit ya Pak? Tidak apa-apa. Emang Bapak tadi agak meringis sedikit, tapi Bapak hebat banget udah bisa kooperatif mengikuti semua intervensi saya tadi dari awal sehingga untuk pemasangan kateternya berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak ya Pak. Oke, baik, selanjutnya Bapak, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oke, kalau tidak ada, saya simpulkan kembali ya. Jadi Bapak, sekarang Bapak sudah dipasangkan selang ke dalam alat kelamin Bapak. Namanya itu adalah kateter. Fungsinya itu kalau misalnya nanti Bapak mau buang air kecil, Bapak bisa lewat selang ini, jadi tidak perlu ke kamar mandi. Nanti tenang aja Bapak, di bawah bakal ada urin bag yang menampung urin Bapak, jadi tidak akan berceceran kemana-mana. Seperti itu ya Pak? Oke, apakah dapat dimengerti? Oke, baik, kalau gitu Bapak tindakannya sudah selesai. Nanti pukul 10 saya akan datang kembali ya Bapak ke sini untuk mengambil sampel urin Bapak karena nanti akan dicek di laboratorium. Jadi ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu Bapak sekali lagi? Tidak ada. Kalau gitu saya pamit terlebih dahulu ya Bapak ke nurse station. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh minta tolong keluarganya untuk datang ke nurse station, atau kalau mau lebih cepat, Bapak bisa memencet bel yang ada di pinggir ranjang Bapak. Apakah dapat dimengerti? Baik, kalau gitu saya pamit terlebih dahulu ya Pak. Oke, assalamualaikum. Dokumentasi keperawatan. Telah dilakukan tindakan keperawatan kepada Bapak Aiman, usianya 37 tahun. Untuk warna urinnya tadi berwarna kuning cerah. Untuk jumlah urin yang keluar sebanyak 500 ml. Kemudian untuk respon pasien tadi sudah kooperatif mengikuti instruksi dari perawat meskipun sedikit meringis. Kemudian untuk jumlah Aquades yang dimasukkan tadi sebanyak 15 ml. Dilakukan pada tanggal 13 Mei 2026 pada pukul 7 pagi oleh perawat Sela, ditandatangani menggunakan ballpoint berwarna hitam. Terima kasih.